Selamat malam, kita bertemu kembali. Dan kami percaya hari ini kita semua diberkati yang luar biasa. Kita datang ke sini dengan tujuan untuk kita boleh menyembah Tuhan dengan kekuatan iman kita yang sungguh-sungguh. Walaupun pergumulan itu tetap ada. Pergumulan itu senantiasa ada dalam kehidupan, itulah proses hidup kita. Tapi ketika kita bisa melewati dan melalui dengan baik, seperti kesaksian-kesaksian dari Bible tadi, itulah kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan ketika kita belum boleh berkati, minta kepada Tuhan dengan doa senjata bagi iman kita, atau tanpa seorang percaya adalah doa. Jadi seperti itu, saya dalam kasih Tuhan sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Puji sembah sujud syukur kami haturkan kepada Allah Bapa kami yang serta dalam kerajaan surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan yang berada di bumi seperti surga. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul adalah suatu anugerah bagi kami semua. Kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang belum bisa hadir, biarkanlah Tuhan boleh menolong mereka atas segala pergumulan masalah-masalah. Dan bagi mereka dalam perjalanan, akan Tuhan tuntun sampai datang ke sini dalam keadaan sehat dan selamat. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman yang kami terima pada hari ini Tuhan akan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh untuk berjalan di dalam kuasa, sehingga pribadi lepas pribadi boleh melihat kebenaran firman-Mu dan kami boleh mengaplikasikan atau melakukan sesuai dengan apa yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kebenaran firman. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami juga boleh mengampuni kesalahan kepada kami. Kami percaya hari ini Allah Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami semua di rumah ini Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, segala kuasa kejahatan, kuasa iblis, kuasa setan, dan kau hancurkan, kau penuhkan dengan kuasa binu darah yang untuk tubuh kami Tuhan semua, sehingga pikiran kami boleh tercurah pada kebenaran firman atas nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus, dalam kuasa Kristus Yesus Juru Selamat kami hidup. Kami telah doa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara kasih Tuhan, hari ini seperti yang dikatakan oleh saudara kita, ibu-ibu itu, bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja, dan itu memang sudah menjadi kenyataan lalu, bukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Bahkan orang-orang pun mengatakan bahwa sekarang ini masa-masa yang sulit. Tapi kita harus percaya bahwa segala kesulitan-kesulitan itu, kalau kita mau untuk kita lakukan dengan baik, kita jalani dengan baik, maka kita bisa akan mendapatkan berkat, anugerah kasih, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan bagaimana caranya kita bisa melakukan hal seperti itu dalam keadaan kondisi berbagai situasi yang begitu sangat menekan hari ini, terutama masalah ekonomi, dan juga masalah sakit penyakit, dan juga masalah perjodohan, masalah pendidikan, semuanya itu diperlukan untuk biaya-biaya yang tidak sedikit untuk menghadapi semua itu. Itulah tekanan-tekanan yang sering terjadi dalam kehidupan kita di dalam dunia. Oleh sebab itu kita mengambil judul adalah bagaimana kita bisa menekan segala sesuatunya sehingga emosi kita itu bisa dikendalikan dengan baik, yaitu melepaskan keangkuhan, kesombongan, arogansi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah judul kita, melepaskan diri dari keangkuhan atau kesombongan. Dan hukumnya adalah, dan hukum kita adalah manusia baru, yaitu kita akan membaca di dalam Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32. Mungkin bisa ditayangkan ya. Kita akan membacanya mungkin bergantian ya. Saya yang ganjil, saudara kekasih Tuhan yang genap. Mari kita sama-sama belajar untuk mendengar firman Tuhan ini dari Efesus 4 ayat 25. 3, 2, 1.
Karena itu buanglah segala dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum ada amarah. Dan janganlah beri kesempatan pada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana penuh supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia-Nya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mengajarkan menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Dengan demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi intinya adalah di dalam ayat Efesus ini adalah di dalam ayat yang dari mulai 30 sampai 32. Tapi yang terpenting adalah kita bisa melakukan, mengendalikan diri kita. Bagaimana caranya? Setiap orang pasti marah, ya. Tidak ada seorang pun yang tidak marah. Tapi bagaimana kita mengendalikan kemarahan kita atau emosi kita, sehingga kita bisa melepaskan diri dari kemarahan yang membuat hidup kita itu menjadi sulit atau dikatakan menjadi sengsara dalam kehidupan kita. Karena tidak ada setiap orang yang tidak marah, pasti akan menjadi marah. Pertama, ada yang mengatakan bahwa mereka berdosa. Mengapa hidup saya sudah ikut Tuhan Yesus, tetapi kehidupan saya malah tidak meningkat, malah tambah menurun? Karena keadaan-keadaan ini yang dulunya bisa ada satu sukacita yang luar biasa, tapi hari demi hari karena tekanan-tekanan dari segala persoalan-persoalan hidup, yaitu baik ekonomi, kesehatan, atau sakit penyakit, masalah keluarga, itu akan terus menghantui kehidupan kita. Bahkan yang dikatakan tadi oleh Ibu, bahwa orang kaya belum tentu juga bisa bahagia. Nah, biasanya kalau orang kaya itu kan mesti bahagia ya, karena uangnya banyak. Tapi memang kenyataan itu yang belum. Ada satu hal yang membuat apa? Karena ketika kita merasa kaya dan kita tidak bisa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka kita merupakan satu kesombongan. Nah, inilah kesombongan yang sadar tanpa sadar. Kalau sudah menyentuh dalam hidup dan hati kita, maka itu sangat sulit. Seringkali kita tanpa sadar, kita merasa kita bisa berbagi kepada mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan kita, tapi cara berbagi kita itu sangatlah tidak mulia. Ada hal-hal yang tentu ketika kita mengatakannya dengan kesombongan kita bahwa kita diberkati yang luar biasa, tetapi dalam pemberkatan sebagai materi atau kenikmatan di dunia ini, kita bisa mengorbankan masalah keluarga yang dulunya ketika dia itu saudara dan saya tanpa ada sederhana, kita bisa menikmati hidup ini dengan sukacita dan damai. Tapi sekarang karena ekonomi kami sudah maju, kekayaan sudah meningkat, maka bisnisnya akan terus berjalan dengan baik. Tentu saja kita tidak akan bisa untuk mempunyai waktu untuk saling bersama-sama, karena waktu kita sudah mulai berjalan. Karena ada orang ngomong, ya ini istilah yang sangat semua sudah tahu, bahwa waktu adalah uang. Nah, kalau kita sudah bilang waktu adalah uang, time is money, maka inilah yang harus kita hati-hati. Karena apa? Kita akan terjebak bahwa kita akan terus mencari uang dalam kepuasan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa uang inilah yang nanti akan menjadi berhala kita. Jadi bagaimana kita bisa untuk melewatinya? Tentu saja kita harus terus bersyukur, berdoa atas apa yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita ini. Bagaimana caranya? Tentu saja
tadi kesombongan yang kita keluarkan akan membuat suatu kemarahan. Setiap orang punya emosi, setiap orang punya keluh kesah, dan keluh kesah ini kalau kita salurkan dengan baik, maka keluh kesah ini akan menjadikan satu kekuatan dalam kelemahan kita untuk menghadapi hidup ini. Apa itu? Tidak ada seorang pun yang tidak punya keluh kesah. Tetapi kalau keluh kesah itu terus-menerus dilakukan, maka di sini dikatakan bahwa akan menimbulkan satu kepahitan. Kepahitan itu akan membuat satu kegeraman, dan kegeraman itu kalau terus akan menimbulkan kemarahan. Bagaimana kemarahan bisa? Ketika kita sama-sama teman yang begitu baik atau sahabat itu, ketika kita berbicara dengan baik. Kalau dulu kita berbicaranya itu dengan segala persoalan, dengan bergurau apapun tidak ada masalah. Tapi pada saat kita mendapat tekanan-tekanan akan kepahitan, kegetiran, ketika ada satu perkataan yang tidak sesuai dengan hati kita, pada saat itulah kemarahan kita timbul, emosi kita, dan membuat sahabat kita yang diajak bicara ini menjadi kaget. Kenapa si A menjadi begini? Dan dia pun juga menjadi emosi, dan terjadilah pertengahan. Pertengahan itu terjadi karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Oleh sebab itu, sahabat dalam kasih Tuhan, hari ini kita mau belajar untuk kita boleh melepaskan apa itu kemarahan, kegelapan, kepahitan, kebencian, dan pertengahan dendam. Itu yang paling berbahaya dalam hidup kita. Walaupun hidup kita bisa diberkati dengan harta benda yang begitu luar biasa, kekayaan yang begitu luar biasa, kekuasaan yang begitu luar biasa, atau pengetahuan, kalau itu tidak berhubungan dengan baik, maka itu akan menghancurkan kehidupan kita sendiri pada saatnya nanti. Oleh sebab itu, saudaraku, dalam Amsal 4 ayat 23, inilah kunci yang harus kita pegang. Mari kita akan lihat Amsal 4 ayat 23. Jagalah. Ya, mari kita sama-sama bacanya. 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpanjang kehidupan. Kalau kita bisa menjaga hati kita dengan baik, ya, dengan waspada, maka kita bisa mengendalikan hidup kita. Karena pengendalian hidup itulah yang bisa kita untuk melepaskan. Kita sering tidak bisa melepaskan ego kita, merasa kita paling hebat, merasa kita paling benar, merasa kita paling pandai. Inilah yang harus kita waspadai, karena itu sangat suka dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Rumah tangga yang begitu dulu sangat damai sejahtera, tetapi karena kita tidak bisa mengendalikan perkataan-perkataan kita yang dulunya itu begitu ada sukacita, menjadikan rumah tangga itu menjadi sangat kacau, sangat tidak ada harmonisan, karena perkataan-perkataan yang tidak membangun, emosi-emosi yang tidak membangun. Sehingga emosi-emosi negatif inilah yang harus kita hilangkan. Karena setiap orang harus punya emosi, karena emosi itu yang menggerakkan roda kehidupan dan semangat kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kadang-kadang sama suami istri, kadang-kadang kita berbicara pun bisa menjadi perdebatan, dan perdebatan itu bisa menjadi satu pertengkaran. Nah, inilah yang harus kita hilangkan. Hari-hari ini orang semuanya menjadi sangat tertekan. Ketekanan itulah yang membuat kita tidak bisa menjaga, mengendalikan kehidupan diri kita dengan baik. Oleh sebab itu, saudara dalam kasih Tuhan, kita akan belajar bagaimana kita akan mengendalikan ini. Dan dikatakan juga dalam surat yang dikatakan juga dalam kehidupan kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang harusnya tidak perlu kita lakukan, dan ada hal yang harus perlu kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sering tahu bahwa kita jangan suka menghina orang, jangan suka merendahkan orang. Tapi pada saatnya ketika kita emosi kita tidak terjaga, tidak mengerti, sering kita tanpa sadar kata-kata kita itu menyakitkan hati seseorang. Dan pada saat kata-kata itu menyakitkan, maka ada luka. Luka yang harus kita
kita akan mendengarkan bahwa saya kasih ilustrasi adalah satu keluarga yang begitu punya sukacita yang luar biasa. Hidupnya sangat sederhana, anaknya 2, satu perempuan, satu laki-laki. Rumahnya ada dalam satu gang. Gangnya itu tidak besar, tidak bisa masuk mobil, tapi istrinya sangat sayang kepada suaminya, suami juga sayang, dan mereka bisa membiayai hidupnya. Kedua anak itu sekolah, yang satunya sekolah masih di SMP, yang satunya masih di SD. Mereka begitu punya bahagia sekali dalam hidup ini. Tetapi suatu saat datanglah saudaranya ini datang dengan membawa dia itu anaknya untuk dia. Wah, memang ini orang berada, ya toh. Jadi yang dia dulunya tidak punya, sekarang dia bisa dibeli. Dia sangat senang sekali, sangat bangga sekali si istri ketika dia bercerita kepada suaminya ketika masih belum pulang. Dia datang, saya diberikan ini banyak hadiah. Wah, dipuji Tuhan ya, Tuhan memberkati kita luar biasa. Dan kedua kali ketika dia datang, dia itu kan dari luar kota, kelahiran dari si famili dari si istri. Dan ketika dia mau pulang, dia berikan satu saran itu mas bagus kan. Apakah saudara itu kamu tidak ingin pindah di tempat ini? Kamu sudah tinggal di sini berapa lama? Wah, sudah lama sekali. Sebelum anak saya lahir sampai ini ya tinggal hampir 10 tahun saya tinggal di kampung. Tapi enak sekali. Apakah tidak punya pikiran untuk mendapatkan rumah yang lebih baik? Ya punya pikiran itu. Ketika kata-kata ini diberikan, bahwa berikan suatu semangat hidup, tetapi kalau kita tidak bisa memilah dan mengendalikan diri, ini akan menjadi suatu waktu yang sangat-sangat berbahaya. Ketika si istri ini sudah mendengar itu, ya benar, apa salahnya kita hidup lebih baik, lebih maju, lebih hebat? Suaminya ketika pulang, dia mengatakan, suami saya sudah balik lagi ke luar kota, dia sudah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, juga sedikit berkat. Apakah kita bisa ya untuk suatu saat nanti kita akan bisa pindah rumah? Dikatakan dulu. Nah, ya si ayah ngomong, bisa nanti percaya kepada Tuhan dan Tuhan. Dan itu memang terjadi. Hari demi hari mulailah si istrinya ngomong, iya ya, kenapa ya? Yang dulunya dia tidak berpikir untuk dia menjadi pindah rumah, untuk mendapat rumah yang besar, untuk hidup yang lebih maju. Hari ini dia mulai berpikir. Pertama dia baik, dia mulai menyisakan dari uang belanjanya. Yang dulunya dia tidak pernah menyisakan, pokoknya dikasih ya dihabiskan itu semuanya, rumah tangganya cukup. Sekarang mulai ketika dia menyisihkan, dia merasa senang. Nah, pada saat ini ketika dia bisa menyisihkan dari hari ke hari, dari bulan, mulailah dia merasa berkekurangan. Kalau caranya gini, gak cukup ini. Kalau kita mau beli baru atau mau beli mobil, inilah yang kita harus hati-hati. Dan apa yang terjadi seorang guru kasih Tuhan? Si suami yang tidak tahu apa-apa tiap hari dinyatakan, masa gak bisa dapat tambahan lagi? Apa ini sudah kerja di perusahaan ini hampir berapa puluh tahun ya? Ya, kedua itu betul. Ya, yang bilang apa? Ya, gak apa-apa lah. Yang penting kita itu cukup. Yang penting kita cukup, kita diberkati oleh Tuhan luar biasa. Ada suatu saat inilah yang terjadi. Istri ini sudah tidak ada damai sejahtera, dan dia tidak melayani suaminya dengan penuh sukacita. Yang tadinya dia tidak berpikir untuk dia mendapatkan sesuatu yang lebih, hari kita mulai berpikir, kalau itu saya akan kerja. Buat apa? Ya untuk menambah penghasilan rumah tangga ini bisa menambah penghasilan. Dan anak saya harus datang. Dan nanti apa? Kan sekarang mulai banyak itu anak-anak ini diantar pakai Grab, sudah maju semua sekarang. Nah, inilah yang satu terjadi. Rumah tangga yang begitu punya damai sejahtera, yang tidak memikirkan hal-hal yang lebih dari apa yang telah Tuhan anugerahkan, hari itu bisa hancur karena sebuah perkataan, sebuah masukan begitu sebelumnya
sekali. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, sehingga kita merasa ada dosa dalam hidup itu, akhirnya kepahitan ini yang terus menghantui kita. Dan kepahitan ini kalau kita terus lakukan, akhirnya rumah tangga yang damai sejahtera ini terjadilah pertengkaran. Pertama, ya asal-asalan dulu dilayani dengan baik, sekarang sudah saya sampai sibuk, capek saya. Apalagi sudah diberikan oleh saudara tadi handphone yang dulunya handphonenya cuma jadul, sekarang sudah ada Android ya. Mulai main di sana untuk menghibur dirinya sendiri. Dan hari demi hari bulan apa yang terjadi, pertengkaran itu terus terjadi, dan yang menjadi persoalan anak yang menjadi terlantar, menjadi korban yang dulunya nilainya begitu baik semua, sekarang nilainya buruk. Ketika nilai dosa, saling menyalahkan diri sendiri itu sudah terjadi, saudaraku. Satu sama mengatakan bahwa kenapa sekarang merosot. Mulai dulu tidak les, ya kalau tidak dileskan semua itu anak-anak dileskan ini. Padahal dulu tidak ada anak ngomong les. Istri ini bisa mengajarkan baik, karena dia ada satu hati untuk melakukan segala sesuatunya dengan tanggung jawab yang luar biasa. Hari ini ketika hati kita, pikiran kita sudah dikuasai oleh iblis yang membuat pola pikir kita sudah berubah, itulah yang membuat kita menjadi tidak ada rasa damai sejahtera. Pada saat itulah saudara yang kasih Tuhan, rumah tangga ini tidak menjadi baik-baik saja. Rumah tangga ini menjadi kacau balau dan menjadi satu pergumulan pertengkaran yang terus menerus menjadi terjadi. Pada saat itulah kita mulai bertanya, tujuan ya untuk kita itu bisa saling berbagi, saling mengerti, bisa menerima satu sama lain atas apa kekurangan yang berbeda. Tapi hari ini semua itu sudah mulai hilang. Dan mulailah, apakah dengan kita melakukan ini, apakah kita dengan melakukan kemarahan kita, apakah kita dengan melakukan kepahitan kita tidak, keluh kesah ini akan bisa untuk mengubah kehidupan kita, ataukah dengan ini kita akan menghancurkan kehidupan kita? Itulah harus kita pikirkan. Dan dari ini, marilah kita meminta kepada Tuhan saling mengaku, saling memberikan satu kasih seperti yang dulu. Jangan menyalahkan satu sama lain. Akhirnya mereka sudah berdoa kembali lagi dan mulai belajar untuk bersama. Dan itulah kuasa Tuhan yang luar biasa yang dikatakan mujizat pasti terjadi. Dan pelan-pelan mereka bisa kembalikan anak ini menjadi rumah tangga yang mulai berjalan dengan baik. Semua itu tentu harus ada kuasa Tuhan yang bekerja dan pilihan baik kita untuk kita melakukan semua itu. Sebab dalam kehidupan ini iblis itu terus menerus ada di dalam lingkungan kita, tidak berbentuk seperti yang dikatakan seperti setan, seperti muka yang begitu menakutkan. Hari ini mereka digambarkan begitu sangat lembut perkataannya, sangat cantik, sangat gagah dan tampan, tetapi perkataan-perkataan yang bisa menyurutkan kedamaian, sukacita kita yang diambil melalui perkataan-perkataan yang kelihatannya membangun, mendorong, tapi pada akhirnya akan menjerumuskan kehidupan kita. Itulah yang harus kita sadari. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, kalau mau dibaca semua, mari kita akan baca 3, 2, 1 sudah mungkin ada di situ. Sadarlah dan berjaga-jaga. Ya. 3, 2, 1. Sadarlah dan berjaga-jaga. Lama musuh itu berjalan keliling sama seperti singa mengawal mencari orang yang ditelahnya. Inilah kehidupan. Kalau kita tidak bisa sadar dan berjaga-jaga, maka semua itu akan menjadi suatu kehidupan yang penuh dengan kekalutan, penuh dengan kehancuran dalam suatu kehidupan kita.
Jadi apa yang harus kita jaga? Yaitu tadi hati kita. Karena hati kita akan mencerminkan kepada pikiran kita. Pikiran kita akan menguatkan suatu perkataan. Nah inilah dalam hal-hal yang kita belum kita katakan, maka berpikirlah lebih dahulu. Tetapi ketika perkataan ini sudah keluar, kita tidak bisa menarik kembali. Bagaikan suatu kemojik yang sudah dilepaskan bulu-bulunya di udara, maka kita tidak akan bisa meraih, karena itu akan terbentuk. Dan itulah perkataan-perkataan yang membangun akan membuat kehidupan kita. Tetapi kemana perkataan-perkataan yang menghancurkan akan bisa merusak kehidupan. Sangat banyak sekali contoh-contoh hari ini juga kita juga tahu ya, di besok itu saya tidak menyebutkan ada satu sebuah sekolah karena hanya suatu perkataan aja sehingga membuat orang tuanya pun juga ikut terlibat, dan dengan kekuasaan, dengan arogansinya apa yang terjadi? Kehancuran yang terjadi. Kalau kita bisa mengendalikan diri, kita bisa bicara seperti kita dulu ya, maaf ini kalau ibu-ibu yang sudah seusia kami ini, kita tidak pernah membantah kalau orang tua kita berkatakan ya, ayo duduk, terus sudah pulang kalau sudah main. Sekarang nggak bisa Pak, ya. Kenapa? Kok saya suruh berhenti bermain? Loh, sudah waktunya belajar. Oh, belum waktunya itu teman saya itu masih main. Malah diberikan HP lebih bagus ini. Ini yang jadi. Kita dulu jangankan mau bicara, pokoknya sudah diam semua. Tapi sekarang anak-anak generasi tidak bisa begitu. Anak saya juga sama dulu. Kalau kita memberikan satu penjelasan yang tidak bisa mengena kepada dia tetap akan terus bertanya. Kenapa? Dan dibandingkan terus. Karena kita dulu kan tidak boleh membandingkan untuk yang baik supaya kita bisa mendapat motivasi yang semangat yang hidup baik itu boleh. Tapi sekarang kan enggak. Kita dibandingkan yang mana kita tidak mampu untuk mendapatkan. Tetapi dibandingkan dengan orang yang berkata dari pusat, itulah yang harus kita jaga supaya jangan sampai hidup keluarga kita ini menjadi satu bom waktu yang suatu saat akan meledak. Anak-anak sekarang itu lah, dia tuh apalagi yang gadget, apalagi yang sudah waduh, handphone kita masih kuno mah, handphone papa itu sudah kuno. Sekarang sudah keluar mini, mereka sudah tahu semua. Ya kan? Anak SD, anak SMP sudah dipegang handphone, katanya dia memang bantu supaya tidak ganggu saja. Hari ini anak-anak kecil itu sudah dikasih handphone supaya apa? Tidak ganggu, tidak ribut kan? Wah, lihat ini. Memang dalam hal itu untuk kemajuan teknologi, untuk kemajuan wawasan pengetahuan bagus sekali. Anak itu akan bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas. Tapi wawasan inilah yang harus kita waspadai. Ketika wawasan ini dimasukkan dengan satu nilai-nilai yang tidak sesuai dengan keimanan kita, maka yang terjadi adalah pergeseran hidup, pemberontakan hidup dari si anak, orang tua, saudara, ayah, ibu. Ini bisa terjadi hanya karena satu masalah bisa mempengaruhi satu keluarga ini. Itulah sebabnya saudara kasih Tuhan, kita harus berhati-hati. Hari ini kita ini sudah mulai dikejar oleh satu persoalan hidup yang mulai dari masalah sakit penyakit belum COVID ya. Kalau sudah COVID itu waduh, ketakutannya luar biasa. COVID itu sampai tidak memandang yang kaya, yang miskin, tidak ada memandang. Yang kaya kalau sudah matanya, kalau sudah Tuhan mau ambil, selesai sudah. Nah, kita pun harus bersyukur hari ini kita masih diperpanjang waktunya untuk kita terus boleh memperbaiki diri kita, untuk kita terus menyembah kepada Tuhan. Dan bagaimana cara kita bisa mendapatkan kita dan damai sejahtera. Kita akan membuka lagi satu ayat yang saya paling suka ini ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Mari kita akan membacanya bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18.
Mari kita akan baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Yang ke-18, mengucapkan syukur dalam segala hal, sebab inilah daging Allah dalam Kristus Yesus. Kita semua dalam tekanan, tapi apakah kita bisa melewati tekanan itu? Apakah dengan kita marah-marah tekanan itu akan hilang, atau dengan marah-marah dengan kesombongan kita menunjukkan kekuatan kita? Apakah kita bisa menyelesaikan persoalan kita? Bukan, malah ada kepahitan, kelutaan hati yang karena merasa kita terintimidasi, tertekan, ketidakpercayaan, yaitu suatu kekuasaan atau kepercayaan yang tidak diberikan hanya karena satu persoalan yang sebetulnya sangat sepele, tapi dipingin tidak merasa saya yang berkuasa, saya bisa untuk melakukan. Misalnya ya, ada satu persoalan yang harusnya kita bisa untuk berbicara pada pribadi lepas pribadi, kita tidak, karena ada WA group yang saya masukkan ke WA dengan perkataan yang mungkin memang di luar prosedur, tetapi kenapa bisa jadi di luar prosedur dalam persoalan ini? Itu kan harus dipertanyakan. Tapi kalau sudah di WA, semua orang sudah tahu tanpa tahu apa persoalannya, maka pikiran-pikiran kita itu akan terus bergerak. Nah, pikiran-pikiran bergolak ini yang dikatakan sampai sekarang ini yang paling keren itu katanya gosip, ya. Gosip itu bisa terjadi karena orang itu katanya kepo. Kepo itu maksudnya sering bercerita, merasa saya itu paling tahu bola, terus bola apa-apa, berjajak apa sudah saya share semuanya. Waduh, luar biasa ini orang ini ya. Setiap ada persoalan-persoalan yang mungkin semuanya belum tahu, saya merasa sudah lebih tahu. Berita itu kalau kita bisa memberikan berita yang terbaik. Tetapi kalau kita tidak bisa berikan yang terbaik, itu malah akan membuat kekacauan dalam kehidupan hidup seorang, baik dalam rumah tangganya maupun dalam perselingkuhan ikatan ini. Seringkali terjadi sama itu dalam suatu ikatan. Justru ikatan-ikatan yang sangat kecil, perselingkuhan sangat kecil ini yang paling kuat. Karena disitulah kita akan mengenal satu sama lain. Tetapi kalau ikatan itu sudah begitu besar, kita tidak akan bisa mengenal satu sama. Kita hanya sehelu saja. Banyak gereja-gereja yang besar, banyak yang dulunya itu menjadi tulang punggung dan menjadi apa. Tetapi karena ada satu pola penggeser-geser, akhirnya dia tidak bisa mengikuti, dia akan ditinggal. Pada saat ditinggal ini, kalau kita tidak punya kekuatan iman yang luar biasa, kita akan menjadi kecewa. Kenapa? Waktu gereja ini masih kecil atau usaha ini masih kecil, kita sama-sama dibangun. Tapi ketika mulai besar, atau kita ngomong dalam suatu bisnis ya, dalam pelayanan itu, kalau sudah diberikan kepada anaknya, maka hubungan relasi antara pekerja yang dulu membangun sama-sama dengan orang tuanya ini, itu menjadi hilang. Banyak sekali yang terjadi sekarang. Dulu ketika saya bekerja mungkin ya sama kepada ada semua, kita itu berjuang waduh sekali. Biarpun kita kadang-kadang salah, masih ada satu pemaaf. Oh iya, tidak apa-apa lah, karena ya dulunya berjuang sama kita luar biasa. Tetapi ketika sudah diwariskan Tongkat Testament padanya, anaknya bilang apa? Tidak bisa seperti itu Pak sekarang ini. Sekarang ini kita itu harus lihat kemampuan. Kalau bisa kerja kita pakai, tidak bisa kerja out. Sudah. Sekarang kalau bahasa kerennya kata take it and leave it, ya, ambil atau tinggal. Lah tapi dulu namanya tidak ada ini hubungan ikatan persaudaraan ini masih ada. Oh sudah tua ya toh. Kalau disuruh keliling seperti dulu ya tidak kuat. Tapi anak sekarang udah, apalagi kalau gajinya sudah besar ya toh. Bukan kerja puluhan tahun kan ya, otomatis kan gajinya naik. Dan sekarang jangan, gajinya sudah terlalu tinggi, kerjanya males lagi. Bukan males bila dia lambat, tapi menurut anak yang punya perusahaan ini jadi males. Itu masih nunggu banyak sarjana-sarjana, enggak sarjana ini SMA, sarjana
juga dengan pelayanan kita, saudara. Kalau gereja ini sudah besar dan kita tidak mengendalikan diri kita dengan baik dan benar, apa yang terjadi? Dari pergeseran yang memang tidak kelihatan, pergeseran ini. Dan apa itu? Kepahitan, kemarahan, kebencian. Kalau kemarahan, kebencian itu bisa kita dengan baik, karena bisa keluar, dia pecah, dia buka gereja lagi, menjadi besar, itu bagus. Karena Tuhan sudah mengatakan, jadilah bangsa-bangsa mulia. Dan itu Tuhan juga memberkati semuanya. Kita itu sudah diberkati luar biasa sama Tuhan. Ketika kita masih bisa bernapas, ketika kita masih bisa datang ke tempat ini untuk kita mendengar firman Tuhan, itu suatu berkat anugerah yang luar biasa. Karena apa, saudara? Tidak semua orang bisa datang ke sini. Karena mungkin kan persoalan-persoalan dunia yang harusnya dia bisa datang, akhirnya kalau persoalan dia tidak bisa datang. Tapi karena persoalan-persoalan itu akhirnya dia menjadi untung. Karena aduh, buat apa saya kesana, manfaatnya tidak ada, malah kalau mendengarkan perkataan itu malah tidak membantu, dia tahu buat sakit hati. Itu yang harus kita ikuti dalam satu persekutuan, ikatan persaudaraan, satu gereja yang baik. Jadi kita mulai harus belajar untuk terus. Setiap orang bisa untuk menjadi saksi hidup Tuhan, bukan dari seorang pendeta, hamba Tuhan yang sekolah teologinya harus hebat, perkataan Tuhan, saudara. Ibu-ibu ini bisa menjadi dengan memberi sesuatu senyuman, dengan memberikan satu bantuan, pikiran, waktu untuk mendengarkan orang tua. Ketika dia merasa nyaman, itu sudah Bapak-bapak sudah memberikan satu input yang baik. Ada orang yang mau mendengarkan firman saya, walaupun belum tentu bisa memecahkan. Tapi hari-hari ini kita hidup dengan waktu yang kita diwaktu adalah waktu. Tidak ada waktu kalau kamu terus ini, kupingku ini malah tidak tambah maju saya ini, nanti saya tambah. Apalagi kalau sudah dikasih nasihat, kita tidak terima malah menjadi apa? Menjadi permusuhan. Itu yang harus kita hati-hati. Hari ini kita mulai belajar bagaimana kita mengendalikan kemarahan kita, bagaimana kita mengendalikan kepahitan kita, kegeraman kita, dan kita harus terus berjalan dalam hidup yang seperti Allah katakan di dalam Efesus pasal 20. Karena itu buatlah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Sesama anggota inilah kita harus bicara yang jujur. Kita harus mengungkapkan hal-hal yang perlu kita ungkapkan, dan perkataan-perkataan yang tidak baik jangan kita keluarkan. Karena Tuhan juga mengamat apapun yang kita makan semuanya ada halal. Tapi hati-hati dengan yang kita keluarkan, karena itu bisa melukai hati orang. Bukan melukai hati orang, sebetulnya juga melukai diri kita sendiri. Ketika kita merasa tidak nyaman dengan seseorang, hidup kita pun tidak ada damai sejahtera. Oleh sebab itu, kita disuruh bersukacita, kita disuruh berdoa. Kalau kamu tidak dapat bersukacita, maka mintalah kepada Tuhan dengan apa? Berdoa. Itu luar biasa Tuhan sudah mendengar. Dan ketika kita bisa berdoa, ada rasa syukur. Ketika saudara dan saya sudah mendapatkan rasa syukur itu, maka segala apapun yang masuk dalam kita hanya mengatakan terima kasih Tuhan, kau telah memberikan apa yang menjadi hak kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Memang kami ingin seperti itu, tetapi kami juga tahu bahwa setiap talenta-talenta yang Tuhan berikan itu adalah tidak sama. Dan ketika kita bisa memegang segala sesuatu itu, maka kehidupan saudara dan saya akan terus berkembang, akan terus maju, akan menjadi saksi hidup untuk bahwa jiwa datang kepada Tuhan, bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan kita. Perbuatan kita adalah dengan tingkah laku kita. Bagaimana kita berbicara sesamanya, bagaimana kita berbicara, dan bagaimana kita melakukan pada sesamanya, baik tingkatan rendah bersama-sama atau yang lebih tinggi, kita bisa melakukan dengan baik. Itulah yang akan menjadi saksi Tuhan untuk bersama-sama dengan Tuhan pada nanti saatnya akan dibawa ke tempat kediamannya. Maka saya tutup dengan satu kesaksian. Kesaksian ini sangat luar biasa.
Dan memang kesaksian ini ada sudah dalam satu bukunya, mungkin ibu dan bapak-bapak kenal. Ya, judulnya adalah Gayeng Tudemi. Kalau orang bilang katanya hidupmu yang lagi dan sekarang. Seorang wanita yang menderita penyakit kanker yang stadiumnya sudah secara manusiawi, secara medis tidak bisa disembuhkan, tapi dia memang koma, tapi dia tetap sadar itu benar, dia bisa berbicara, dia terus berkata dengan emosi yang positif. Begitu keluar emosi yang negatif, dia tapis, dia masukkan emosi positif, berdoa kepada Tuhan, minta dalam beberapa puluh itu sudah lama dia berdoa. Akhirnya dia bisa untuk menerima segala. Dan pada saatnya wanita ini bisa sadar kembali. Dan pada saat itu Tuhan sudah bekerja, karena dokter sudah bicara secara medis tidak ada harapan, tetapi kuasa Tuhan sudah bekerja. Dan pada kesaksiannya dia mengatakan, saya tidak punya memikirkan hal-hal yang negatif. Ketika pikiran-pikiran negatif ada dalam diri saya keluarkan, saya buat, saya ganti dengan pikiran positif yang menyenangkan, sukacita. Akhirnya penyakit kanker ini bisa hilang. Dan tentu juga ada wanita, bantuan dan dokter yang pertama bicara sudah di luar jangkauan medis. Jadi dalam jangkauan manusia hanya Tuhan yang bekerja, dan ini sudah bekerja. Akhirnya dia dengan perawatan terus penyakit kanker yang sampai hari ini penyakit yang sangat-sangat menghantui setiap orang, yang bukan kehidupannya bisa menjadi lemah karena penyakit ini, dia lama-lama menjadi sembuh. Dan apa yang terjadi, dia bersaksi bahwa berpikirlah positif senantiasa, maka kehidupan kita akan tidak. Dan itu memang ada. Ketika kita terus bersuka cita, tidak memikirkan hal-hal yang membuat hati kita menjadi kacau, menjadi sedih, menjadi galau, maka kita akan terus bisa membangun semangat hidup kita, atau sel-sel dalam tubuh kita, hormon-hormon ini akan bekerja dengan baik dan benar. Maka dari itu saudara Tuhan kasih Tuhan, kita harus menjaga, mengendalikan emosi, kemarahan kita dengan jalan, yaitu tadi di dalam Galatia pasal 5 ayat 1, Galatia 22-23 yang ada mengatakan kasih pertama dan kedua di pengendalian menguasai diri. Tuhan berikan satu kasih, dalam kasih ada kesetiaan, kemurahan, kebaikan. Tetapi kalau kita tidak bisa untuk melakukan semua itu, maka kita tidak bisa menguasai diri kita. Pasal 20 Galatia pasal 5 ayat 23, kuasailah diri kita, sehingga kita tidak melontarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik, walaupun dalam hati ini rasanya ada satu emosi gejolak yang harus sudah diungkapkan. Tetapi kalau kita bisa menguasai diri, maka kita akan menjadi hilang atau lewat hal-hal yang sebetulnya kalau kita ungkapkan akan membuat satu perselisihan, atau membuat satu perdebatan, atau membuat pertengkaran, itu akan bisa dilewatkan. Karena perkataan inilah yang akan bisa menimbulkan satu tindakan perbuatan. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, marilah mulai hari ini kita mulai belajar untuk melepaskan kemarahan kita, tetapi kita akan mengambil kerendahan hati kita, kemurahan hati yang ada kita dalam bahasanya, yaitu kepercayaan kita atau iman kita pada Yesus Kristus. Karena nafas orang yang percaya adalah doa. Dalam doa ada satu keyakinan, ada satu pengharapan, dan pengharapan ini yang benar. Cerita itu ada namanya, perempuan ini adalah Anita Mujahid dari Singapura. Mungkin ada yang bisa. Nah, itu anak cerita sekilasnya saja, mungkin bukunya berbagi sekali ya. Saksian itu, dan itulah yang harus kita, hal-hal yang baik dalam kehidupan ini, mari kita ambil
kita bangun satu kesimpulan dari kehidupan kita adalah jangan kita mendengar yang tidak perlu kita dengar, janganlah berkata yang tidak perlu kita katakan, dan janganlah mengikuti orang-orang yang tidak bisa membangun ikatan persaudaraan dengan baik, tetapi memberikan masukan-masukan yang kelihatannya baik, tetapi menjurus untuk menjadi perpecahan. Hari ini, saudara Tuhan kasih Tuhan, kita mulai belajar. Saudara-saudara saya mulai belajar bagaimana kita meningkatkan dulu rumah tangga kita, antara suami istri, antara anak, saudara, semuanya kita mulai bangun mulai hari ini. Itu tidak bisa melepaskan cuma arogansi kita, kemarahan kita, kesombongan, kepahitan, kekediran, terutama adalah kepergian dan dendam. Tidak lewatkan semua. Kita lepaskan karena kita sudah ditebus dengan lunas. Kita harus bertobat. Kita mulai hidup baru. Untuk hidup baru kita harus berkumpul. Kalau kita bertumbuh harus berbuat. Itulah kita menjadi manusia baru. Berikutnya adalah menjadi manusia baru. Demikian kita boleh untuk belajar merenungkan segala firman Tuhan yang luar biasa. Kita perlukan mujizat, kita ajar hasil terjadi yang akan bisa membuka hati dan pikiran kita untuk kita terus berkarya dalam kehidupan setiap orang dengan kemampuan yang